kemudian tadi saya katakan isinya adalah ya, jangan kita orang komunikasi tapi bicara tentang kesehatan gitu ya, nggak percaya bicara tentang kesehatan ya kalau dokter ya orang akan percaya misalnya, kan seperti itu. Kemudian eh, presiden mengatakan misalnya, kalau presiden mengatakan pasti dipercaya misalnya. Presiden mengatakan bahwa pada waktunya Pertalite pun akan naik harganya, percaya. Tapi kalau saudara Melan mengatakan di media pada waktunya Pertalite akan naik juga harganya, itu tidak bisa dipercaya oleh sangat banyak. Karena apa? Lihat siapa komunikatornya. Seperti itu. Nah, ada juga pejabat bicara akhirnya tidak dipercaya juga oleh rakyat, oleh masyarakat. Kenapa? Kembali ke masalah kontennya, isinya. Ya. Kalau isinya misalnya tidak disukai rakyat, ya rakyat tidak mau. Itu. Nah, adek itu ada paket. Nah, itu seperti itu. Jadi siapa kita kemudian menyampaikan apa? Ya. Kalau seorang kepala BMKG mengatakan dalam 2-3 minggu ke depan, misalnya, ombak laut selatan akan semakin meningkat, bisa mencapai ketinggian 8 meter misalnya. Percaya kali dia kepala BMKG. Lalu tidak terbukti apa yang terjadi misalnya. Itu kan hanya ramalan misalnya. Ramalan BMKG. Kalau ramalan itu kan tidak pasti. Satu lagi, posisi komunikatornya bagaimana? Kenapa seorang Rocky Gerung yang bukan sebagai apa-apa, yang sebagai pembicara, masyarakat lebih mendengar apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dibandingkan oleh seorang politisi dari partai tertentu atau partai-partai yang anggota DPR misalnya. Kenapa? Ya itulah kita masalah kredibilitas komunikator kita. Itu saudara Melan ya, bisa dipahami. Makanya kalau hati-hati ketika kita bicara, hati-hati ketika kita jadi komunikator. Bagaimana supaya audiens kita itu mendengar kita dalam sebuah forum misalnya. Ketika kita bicara, bagaimana audiens itu bisa mempercayai kita dan mendengar kita. Itu intinya. Sehingga mau menerima pesan dari kita. Itu masalah trust ya. Kepercayaan dari pihak audiens terhadap kita. Intinya adalah di trust, di kepercayaan. Kalau komunikator sebab itu sebagai pejabat tinggi pun kalau sudah tidak dipercaya, ya mati. Yaitu ya Melan ya seperti itu. Contoh tadi saya katakan tokoh partai konferensi pers mengomentari ibu-ibu mengantri membeli minyak goreng, bukan mengantri minyak goreng tapi antri membeli minyak goreng. Kalau di Indonesia kan begitu, mau bayar pajak saja antri karena mau bayar ya, bukan mau minta. Mau beli saja sekarang orang miskin, ibu-ibu miskin masyarakat mau beli minyak itu antri, bukan mau minta ke bapak. Ya, itu jadi itulah hati-hati. Kecuali kalau Ibu Mega mengatakan saya sangat prihatin melihat ibu-ibu, emak-emak mengantri untuk membeli minyak goreng karena kelangkaan luar biasa. Saya mintalah kepada pemerintah, janganlah masyarakat diperlakukan seperti itu. Kita kan penghasil penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, eksportir terbesar di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Itu masyarakat akan begini. Responnya luar biasa. Tapi karena kontennya salah bagi masyarakat, akhirnya apa yang menjadi yang dilakukan oleh masyarakat? Ya, bukan baik, malah sebaliknya. Itu jadi kembali ke masalah trust, kredibilitas seorang komunikator. Ya, Anda misalnya Anda sudah tidak dipercaya oleh teman Anda. Misalnya Anda menyampaikan, membicara dengan saudara siapa, Putri misalnya, atau dengan siapa, Afrida misalnya. Afrida nggak percaya ke Anda karena misalnya itu susah misalnya. Meyakinkan saudara Afrida susah misalnya. Dia udah nggak percaya, udah asal ya aja itu. Atau Anda senyum-senyum saja misalnya.
seperti itu. Nah, itu makanya kelas komunikator sebagai moderator itu harus kita pegang. Ya, Saudara Melan, bisa dipahami? Bisa Pak. Boleh Pak satu lagi Pak pertanyaan dari saya? Ya, silakan. Iya, baik Pak. Kan saya kebetulan juga ada keturunan suku pedalaman juga ya Pak. Dalam komunikasi itu sangat sulit gitu. Ada keturunan Apalagi apa? mungkin Anda ada keturunan apa? suku pedalaman Hah? Baduy. Saya keturunan suku Oh, saya kira pedalaman anak Baduy. keturunan Perdana Menteri Malaysia gitu. Ya lah Pak, Suku nggak ada keturunan Pak. Baduy. Nggak ada kayak gitu. Nah, ini Ya. kalau Dan suaranya dalam proses polos, saya komunikasi keturunan yang Baduy. saya, iya, Silakan. Silakan. ya. Dan dalam proses komunikasi itu agak lumayan sulit mungkin karena memang sudah berbeda saja gitu. Sedangkan mereka kan masih memegang tradisi gitu dengan keluarga sendiri gitu. Nah, itu bagaimana Pak agar bisa, maksudnya kita juga bisa memahami mereka gitu terkait apa yang mereka pahami gitu. Itu bagaimana ya Pak? Sedangkan kita kan sudah modern gitu ya Pak, sudah di era yang sekarang gitu. Sedangkan saya juga harus membiasakan diri ketika ada di lingkungan mereka menyesuaikan dengan mereka gitu, seperti itu. Ya, Terima kasih Pak. justru sebagai komunikator kita harus menyesuaikan diri dengan komunikan. Tadi saya katakan orientasi kepada komunikan. Anda mungkin badunya badu luar dulu ya, bukan badu dalam. Gitu. Yang Anda menganggap diri Anda sudah modern. Justru orang sudah modern harus mampu menyelami orang yang belum modern, orang tradisional. Karena modern itu beranjak dari tradisional. Kan seperti itu. Kita harus memahami itu. Kita ke satu wilayah, jangan kita petantang petenteng, maka kita akan dikebukin orang di wilayah tersebut. Nah, kita harus sopan santun dan sebagainya. Sama dengan begini, seorang tokoh mengatakan tadi malam ya saya dengar tausiah itu. Kebetulan yang tausiah itu ketua DKM, bahkan itu orang kerja di rumah sakit gitu. Orang medis lah gitu. Dia cerita tentang penyakit, makanan menurut penyakit. Kemudian dia sampai bicara tentang buang gas itu. Jangan ditahan kalau mau kentut. Maaf ya, ini bahasa kamu itu mengenal dia. Ya, bebas kentut. Itu ada salah menurut. Sebagai orang Indonesia kalau buang gas itu memang harus jangan ditahan, tapi pergi dulu keluar, jangan di depan umum misalnya. Karena kita menganut etika, menganut ya norma kita tidak bisa kita menerima ada orang kentut di umum misalnya kan. Kita keluar dulu kalau dari ruangan, kita keluar ruangan dulu misalnya. Kan seperti itu. Sendawa pun gitu harus di ini. Karena kita beda. Orang bule sendawa katanya tidak sopan, kentut lebih sopan. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Dua-duanya kita tidak sopan kalau di kita. Keluar dulu atau dihatal kalau ditutup kalau ini. Kalau kita kan begitu, ya. Batuk juga harus ditutup kayak begini. Misalnya. Menguap juga, jangan menguap, wah, liar kemana-mana nguap misalnya. Kita harus sebagai ini kita komunikator, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi komunikan. Anda datang ke Baduy Dalam ya Anda bersikap sebagai orang Baduy Dalam. Kita hargai kondisi seperti itu. Ya, seperti itu. Karena apa? Semuanya komunikasi yang bisa menyelesaikan masalah. Dan semuanya komunikasi yang memperbesar masalah. Komunikasi itu juga yang memunculkan masalah. Maka diselesaikan dengan komunikasi juga. Ya, antara Rusia dengan Ukraina itu juga karena dari komunikasi juga yang tidak matching. Ya. Akhirnya dengan perang. Untuk menyelesaikannya, komunikasi ini juga dipanggillah oleh Presiden Turki dua-duanya untuk berdamai. Ini itu komunikasi juga. Indonesia memerdeka itu bukan perang dengan bawasi meja bundar di kemudian peninggalan Jati misalnya. Komunikasi itu. Ya, Melan ya. Bisa Iya diterima? Pak. Oh iya Pak. Bisa Pak, bisa diterima Pak. Untuk itu Pak, Ya. Saya pernah mewawancarai beberapa orang ya. Terus dia berpesan kepada saya katanya dibuat berita yang memanas-manasi. Nah, berarti di sini ada beberapa komunikasi mungkin di sini yang perlu dikomunikasi bagaimana media Tergantung tersebut tujuan dari komunikasi itu ya. Yang disebut dengan motif komunikasinya apa? Ya, tergantung dari motif komunikasi. Jadi tujuan komunikasinya apa? Ada juga yang memprovokasi, artinya tujuan.
Ada yang memanas-manasi, persuasif, membujuk, karena punya tujuan. Tergantung dari motif komunikasinya apa kita mau lakukan. Ya mungkin tadi saya contohkan siapa presiden mengatakan boleh mudik dengan ada syaratnya. Sudah vaksin lengkap 2 kali ditambah 1 kali booster misalnya. Mungkin motifnya ini satu yang saya baca ya, motifnya mudah-mudahan salah motif. Mungkin motifnya seperti ini penilaian saya ya, supaya vaksin, apalagi ada vaksin yang kadaluarsa akhir Maret ini ya, katanya diperpanjang, vaksin kadaluarsa diperpanjang. Ya kalau memang diperpanjang, ya ini yang salah, tidak usah diumumkan kepada masyarakat. Namanya sudah kadaluarsa, apalagi itu produk kimia, apa bisa diperpanjang? Akhirnya masyarakat pada tidak mau booster kan. Jangan-jangan itu vaksin yang diperpanjang, yang kadaluarsa tadi diperpanjang masa kadaluarsanya. Seharusnya tidak usah di publik. Satu. Nah itu apa artinya? Kedua, ada lagi satu, Panglima TNI mengenai anak keturunan PKI. Boleh masuk ke jadi anggota TNI mendatang. Tidak usahlah diungkapkan di muka publik. Cukup di internal saja TNI. Kenapa? Secara sosiologis itu akan menimbulkan kesan-kesan negatif. Karena apa? Dengan sejarah yang kelam di PKI itu. Kan seperti itu. Ada hal yang perlu diungkapkan, ada yang tidak perlu. Bu Mega pun mengatakan itu hanya salah mengidentifikasi saja kamu mau sama saya ya, gitu. Mungkin bukan saya, mudah-mudahan saya tujuannya mungkin baik beliau juga ya, tapi ya salah komunikasi. Akhirnya apa? Bumerang. Sama dengan presiden harus booster. Karena yang saya alami ketika saya di booster juga, itu padahal dari direktur PNJ itu ada berapa itu yang sudah lansia itu, termasuk saya harusnya. Ketika saya booster di rumah sakit UI, kok sepi, nggak ada satupun orang dari PNJ. Teman-teman saya nggak ada satupun, saya tidak ketemu sama sekali, tidak ketemu dengan teman saya yang satu jadwal seperti itu. Berarti banyak orang tidak mau. Makanya apakah dengan apa itu strateginya supaya orang di booster, maka diiming-iming dengan boleh mudik dengan syarat sudah booster. Nah itu kan seperti itu motif komunikasi. Kan kalau orang komunikasi kan bisa membaca kemana ini arahnya orang itu bicara. Maksudnya apa ini orang bicara ini? Nah, ada hal yang tentunya itu komunikasi publik ya, yang tidak boleh diungkapkan di depan publik. Ya, seperti itu. Tapi ini ditarik itu vulgar ya, semua diungkapkan di depan publik. Sudah jelas kalau bahan-bahan kimia yang produk kimia itu, obat-obatan itu, kan bingung juga masyarakat, masa kadaluarsa bisa diperpanjang, kan seperti itu. Ngeri juga saya kalau misalnya di booster apa divaksin dengan masa kadaluarsa karena perpanjangan, wah saya nggak mau. Itu produk kimia, nggak bisa main-main. Ya. Menurut hemat saya, yang bukan seorang epidemiologi ya, bukan seorang ahli kimia dan sebagainya, tidak, orang komunikasi. Tapi itulah karena apa? Kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa tanggal sekian, tidak boleh dimakan. Dimakan apa? Racun. Sudah. Kenapa dikatakan ada kadaluarsa? Karena sudah lewat itu sudah bisa berubah menjadi racun. Anda makan nasi bungkus Padang, maksimal 1 jam itu dalam bungkusan itu, karena itu dicampur kuahnya ya. Gitu. Lewat dari situ itu bakteri. Apa bisa diperpanjang kadaluarsanya nasi Padang itu? Boleh 3 jam kok. Orang udah jadi bakteri, masa bisa hilang lagi bakterinya? Itu juga vaksin kadaluarsa bisa diperpanjang. Kan udah ada namanya kadaluarsa dari di pabriknya ini, tidak boleh digunakan lewat dari tanggal itu, tahun sekian, karena kalau lewat dari itu ini sudah berbahaya. Masa bisa diperpanjang lagi? Saya nggak mikir logiknya seperti itu. Ya, Melan, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya, yang sampingnya siapa sih?
Anda lagi baca di perpustakaan atau bagaimana? Iya, ini Latifah, Relatif Kak. Pak. Ya. Kuotanya habis Pak. Oh Kuotanya begitu. habis. Ya. Yang lain tidak ada lagi yang masih ditanyakan? Kalau tidak ada, saya close aja dulu. Ini sudah ajan masalah. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Dan puasa juga memang waktunya dipersingkat juga ya. Sampai pukul 12. Untuk yang kuliah pagi. Ya, yang kelas siang lagi sampai pukul 17. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini.